one and only rear wheel drive Mazda. Halo Mazda Universe, this is it Mazda CX-60 Sport ya. Ini adalah tipe termurah dari Mazda CX-60 yang akhirnya di launching di Indonesia. Finally in rear wheel drive. Yuk kita bahas fitur-fiturnya. Untuk eksterior depannya Mazda Universe, sebenarnya tidak ada perbedaan jauh ya dari tipe-tipe yang di atasnya ya. Nah dia untuk lampu depan dia full LED tentunya, tapi dia nggak dapat fog lamp, melainkan di sini dia dapat ada bolongan untuk aerodinamika sebagai diffuser, dan di sebelah sini dia mendapatkan trimming berwarna chrome dan juga ada corner sensor juga di sebelah sini, jadi hampir mirip dengan tipe-tipe di atasnya. But then kalau misalnya kalian upgrade dengan Kuro Kit, kalian bisa upgrade untuk trimmingnya ini menjadi warna hitam Mazda Universe. Dan yang paling bikin gue jatuh cinta adalah lampu nyala sennya. Itu dia menyalanya itu berpendar Mazda Universe seperti tipe-tipe Mazda CX-60 di atasnya dan CX-30. Oke, sekarang kita coba ke samping sedikit. Nah, untuk bagian sampingnya Mazda Universe, ya di tipe sport ini dia memang berbeda dari tipe-tipe di atasnya, dari yang mulai Pro sampai ke Kuro. Dia menggunakan ring 20, di sini dia menggunakan ring 18 inci dengan profil ban 235 60 R18. Tapi kalau misalnya mau gabung ke seperti seri di atasnya, Mazda Universe bisa langsung upgrade juga ke Kuro Kit, sehingga dia mendapatkan ban yang sama dengan tipe Kuro, langsung tipe flagshipnya juga. Dan di sebelah sini biasanya kalau di CX-60 yang bagian inline 6, dia kedapatan badge inline 6. Di sini dia polosan aja, makanya dia menggunakan mesin inline 4. Dan fitur kamera 360 tidak luput dari tipe bawahnya Mazda Universe. Jadi ada corner sensor, kamera 360 beneran useful semua Mazda Universe. Oke, untuk akses masuknya dia masih sama dengan tipe atas. Jadi dia menggunakan Smart Key model sentuh. Dan untuk door railnya ini, dia kalau di tipe sport dia berwarna silver. Tapi kalau untuk di penambahan Kuro Kit, kalian bisa mendapatkan warna black. Jadi tentunya lebih maskulin lagi Mazda Universe. Sama untuk kaca spionnya di tipe Kuro Kit, kalian bisa upgrade ke warna black juga. Tipe sport, tipe bawah justru bisa dibikin makin sporty ya. Kita geser. Nah, kalau di samping belakangnya, ini dia memang 2 baris. Tapi bagus jadi ditambahin pilar C-nya ada kaca. Dan di bagian kaki sepatunya juga sama seperti di bagian depan spesifikasinya, dan rem depan belakangnya dia sudah menggunakan rem cakram Mazda Universe. Jadi ini untuk sistem pengereman jauh lebih baik. Sama untuk pasal bannya di yang 18 inci bisa upgradable ke 20 inci dengan Kuro Kit. Bagian belakangnya di sinilah perbedaannya mulai muncul. Karena kalau di tipe yang all-wheel drive mulai dari tipe Pro, dia ke bagian emblem AWD. Sedangkan kalau di tipe rear-wheel drive, dia polos, hanya tulisan CX-60-nya saja. Dan untuk fitur-fitur di kacanya, dia sudah ke bagian juga gondang wiper belakang. Dan juga lampu belakangnya sama, dia full LED dan dengan sen yang berpendar menyalanya heartbeat ya. Di sini logo Mazda, dan di sini ada lampu plat nomor yang LED dan juga ada kamera mundur yang terintegrasi ke 360 kamera sampai tipe terbawah loh. Dan untuk sensor parkirnya dia udah dapat 4 titik, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi untuk sistem keamanan berkendara di jalan sempit tentunya sangat aman, mengingat ini ada sebuah large SUV 2 baris atau di segmen SUV. Dan ditanya knalpotnya di mana Mazda Universe? Knalpotnya ada di bawah sebelah kanan dan kiri. Jadi udah dual muffler ya. Kalau mau lebih elegan, dapatkan artificial muffler yang lebih glossy di Kuro Kit. Lah, untuk bagasinya sampai tipe tertinggi dia udah ke bagian power tailgate, dan ini bagasinya beneran lega Mazda Universe. Apa aja kita dapat di bagasi CX-60 ini? Kita dapat cargo net di sebelah kiri, ada hook juga di sebelah sini buat menggantung item-item buruan kalian, dan ini modelnya dual ya, jadi 2-in-1. Di kanan juga ada lagi hook tapi cuma satu item saja. Di sini ada lampu bagasinya juga di kanan saja ya Mazda Universe. Dan di bagian bawahnya juga sudah terdapat spare tire tapi belum full size, dia masih kaleng-kaleng. Tapi tentunya ini sudah cukup membantu banget Mazda Universe. Ya tuh. Alright, kita bahas ini. Oh, by the way, ini bisa kita kunci juga. Jadi kalau buat anak-anak yang pengen nonton bagasi, dia akan lebih aman. Yuk, kita tutup. Kurang sempurna apa coba dari dapur pacu Mazda CX-60 Sport ini? Dia ke bagian mesin 2500 cc, naturally aspirated dengan tenaga 188 PS dan 240 Nm
dan disalurkan ke penggerak roda belakang. Siapa orang Indonesia yang nggak mau mobil penggerak roda belakang? Dan yang gue suka, engine box-nya tuh rapi banget di Kaca Universe. Engine bay itu benar-benar tersusun, tertata, rapi semua, lengkap dengan ABS dan EBD, dan buka tutupnya sudah bisa kita pakai secara hydraulic. Alright, kita pasti mesinnya ya. Dia memiliki pajak 4.740 mm dengan lebar 1.890 mm dan tingginya dia 1.682,5 mm, dan juga wheelbase-nya ini super lega 2.870 mm. Jadi tentunya siapapun yang naik mobil SUV 2 baris ini super lega. Sekarang kita masuk lewat belakang dulu ya. Let's go. Welcome aboard. You are now inside the Mazda CX-60 Sport. Oke, Ngoce Universe, kita pertama bahas dari baris keduanya dulu ya. Kalau seperti yang gue bilang, kalau dari luar itu kita masih bisa menikmati jendela di pilar C saat kita membutuhkan visibilitas yang lebih banyak. Dan bahkan ini buat gue baris kedua itu beneran lega, Ngoce Universe. Dan gue masih dapat headroom sebagai tinggi 176 cm. Gue dapat headroom kurang lebih 5 jari ya, Ngoce Universe. Jadi masih cukup memadai juga. Ini beneran rebah. Dan kalau untuk akomodasi kenyamanannya, nah dia sudah ada armrest yang ini sudah fully soft touch ya, Ngoce Universe. Dan atas maupun dengan bawah dia juga udah ada speakernya juga yang tuned by Mazda juga. Dan di sini untuk power window dia udah all auto. This is pretty cool. Dan untuk balutan jahitannya, seperti yang Mazda bilang, dia ini untuk balutannya dia jok kulit dengan stitching titanium, man. Sampai tipe Pro, dia juga dapat aksen titanium, tapi lebih banyak di tipe Pro. Dan untuk visibilitas di atas, dia kebagian panoramic sunroof yang sangat panjang sampai ke baris kedua. Jadi kalau misalnya ya baris kedua yang ciwi-ciwi nih yang suka selfie, bisa dapat cahaya lebih banyak lagi. Dan untuk penyimpanannya, di sini juga ada laci penyimpanan tertutup di seat back pocket. Dia dapat juga cup holder di sebelah sini, dan untuk di sebelah kanan juga ada. Di sebelah sini ada apa nih, Ngoce Universe? Di sini ada extra armrest dengan extra cup holder 2 item. Jadi totalnya ya dapat 4 di baris kedua. Dan di sini ada kisi AC dan USB Type-C sebanyak 2 item di sebelah sini, Ngoce Universe. Jadi kalau buat charging, don't need to be worried. Dan dia penggerak rear wheel drive. Tapi jangan sedih dulu, karena buat posisi duduknya, buat sebuah mobil rear wheel drive, ini gundukannya itu pendek. Gardanya itu sangat-sangat pendek. Jadi somehow kita seperti ada dalam BMW X3, tapi ini tentunya akan lebih nyaman dan feeling gue tuh lebih lumayan refine banget ya gitu ya, ketika kita adu sama rival-rivalnya yang Ngoce Universe. Dan untuk akomodasi bersama anak, di sini sudah ada top tether dari Isofix. Dan di sini juga ada seat belt sebanyak 2 titik di kiri dan kanan. Dan di sini juga udah ada ekstra juga ya untuk headrestnya di bagian belakang. Jadi di SUV ini memberikan kenyamanan yang enak buat mobil 2 baris. Let's go to the front. Bukan Mazda namanya kalau bukan celebrate driving, karena mobil ini didesain untuk driver oriented ya, Ngoce Universe. Mengingat ini adalah konsep Mazda, ini adalah Jinba Ita ya, dimana kita ibarat kata kita sedang menunggangi kuda, dan kuda itu menyatu auranya dengan si pengendaranya, penunggangnya. So that's Mazda. Nah, first, Mazda ini dia menggunakan speaker powered by Bose. Jadi di bawah dia udah dapat premium speaker ya, udah pre-tuned ya. Di sini ada Twitter, dan di bawah juga subwoofernya juga. Dan di sini untuk aksen-aksennya dia juga, di sini ada aksen semacam honeycomb ya, atau semacam diamond gitu ya, Ngoce Universe. Jadi menambah aksen premiumnya dari mobil ini, tapi juga dia terpasang sporty. Dan di sini untuk stitchingnya yang gue bilang tadi, ini titanium ya warnanya ya, hampir seperti campaign. Dan ini soft touch juga di sebelah sini. Di sini juga power window all auto retract di sebelah sini, kiri kanan bisa kita pilih salah satu. Dan untuk pengatur electric window di sebelah sini, untuk handle-nya di sini berwarna dia silver ya, dan untuk power door lock-nya ada di sebelah sini. Kita tinggal cek saja. Kisi AC-nya di sini berdesain vertikal. Di sini juga untuk buka tutup kisi AC ada di sebelah sini. Dan di sini ada start stop juga ya. Jadi sampai di bawah tuh dia ke bagian ada start stop, bisa buat ngirit, dipakai sensor konsen bisa dinyalakan juga. Di sini juga ada untuk memory seat-nya juga. Instrumen kemudi juga lengkap ya, Ngoce Universe ya. Dia sudah ada kebagian audio steering switch. Di sini juga udah ada untuk voice command. Kalau kita connect ke Apple CarPlay Android Auto buat reject call-nya juga, mau otak-atik ini juga di info. Nah, di sebelah sini juga udah ada adaptive cruise control. Mengingat mobil ini juga sudah punya radar ADAS juga ya, Ngoce Universe ya. Lalu untuk di bagian sebelah sini dia sudah soft touch ya. Of course,
Karena ini Mazda CX-60, dia speedometernya full TFT screen ya, sampai tipe terbawah. Untuk head ini ya baru dan super Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Isi AC-nya di sini juga masih banyak tombol-tombol ya sekalipun di digital. Nah, kalau instrumen driving di sininya bisa ada Mi Drive. Di sini karena dia bukan hybrid, tentunya dia cuma tersedia dalam normal and sport mode ya, menjadi dia dari wheel drive di transmisinya 8 speed automatic. Di sini ada electric power brake serta auto brake port. Di sini juga ada track wheel untuk mengendalikan head unitnya ini. Perlu diingat untuk large product group seperti CX-60 ke atas dan juga Mazda small produknya juga yang terbaru, dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan head unit dengan touchscreen kecuali di CX-3 ketika berhenti. Ini untuk tombol volume di sini, favorite button di sini shortcutnya, dan untuk laci penyimpanan tertutup ada di sebelah kiri dan dia bukanya satu-satu. Di dalamnya kalian bisa menggunakan ini di sini sebanyak 2 item. Jadi pastikan charger kalian bawa yang benar. Penyimpanan tutupnya simple ya, bisa buat nonton HP gitu ya. Of course, untuk mobil zaman sekarang itu wajib banget adanya wireless charger. Tapi dia sudah ada front defogger dan rear defogger sudah ada juga. Karena IC-nya di sini dan arah semburannya juga sudah lengkap ya. Di sini untuk naik turun di AC. Di sini ada aksen lagi titanium kecil-kecilan. Nah, untuk setup bangkunya, bangku pengendara tentunya bisa diatur secara elektrik, dan di kiri juga sama. Padahal ini tipe terbawah, dia udah ke bagian jok all elektrik. Nih gue kasih tahu, di mobil 700 jutaan sudah harus ada vanity mirror lengkap dengan lampu LED. Ini wajib ada di mobil 700 jutaan atau 600 jutaan aja udah ada. Celebrate driving dengan 8 speed automaticnya pakai pedal shift. Yes, ini tentunya akan menambah dinamika berkendara saat menggunakan Mazda CX-60 ini. Alright, ada spoilernya di sebelah sini dan kacanya sudah free guys. Alright, kalau ditanya harganya berapa? Harganya selama pagelaran jazz ini dia 699 juta ke Jennifer. Dan kalian juga bisa mendapatkan Kuro Kit yang buat cantumin harganya di sini ke Jennifer gitu ya. Jadi menurut gua ini adalah sebuah SUV dengan harga sempurna. Bahkan harganya ini menurut gua buat di pasarnya ini termasuk terjangkau, refinement dan premium banget ya. Alright, don't forget to like, comment, and subscribe to Nov Nusantara and see you next content. Sampai jumpa di Hias.